Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan rumah tangga antara Satiem dan Bondet. Mas, aku njaluk duit. Duit? Gaya apa? Lah sing anggaran nang mall lak wis tak kei wingi sih. Sing iki duduk gawe blonjo nang mall, Mas. Tapi jari koncoku, aku kudu rajin renang ben awakku dadi langsing, Mas. Ojo percaya. Iku ngono hoax Sri. Jenenge sapa mau? Oh, wis angel. Satiem. Ojo percaya, iku ngono hoak. Yem. Ojo percaya. Iku ngono hoax yem. Deloken iwak paus. Bendino renang nang laut yo tetep ae lemu gak langsing-langsing. Arek daplek kan ngono. Kan iku mulane arek wis tangan mundek iku apa kan. Wis. Oh ya wis nek ngono, Mas. Saiki aku tak budal blonjo nang mall. Raine Sri dadi mecong. Oh iya yem. Sekalian tukokno buah-buahan yo, apel karo apukat. Kayak apa, Mas? Loh, ya apa kon niku yam? Ya dipangan. Jari koncoku, nek sering mangan buah apel, apukat, kulit wajahku bakal mulus, tambah cerah, gantengi, malin nambah-nambah. Kan awakmu yo melok seneng toh, duwe bojo ganteng kaya aku. Ojo percaya, Mas. Iku ngono hoak. Loh kok iso hoak sih? Don, bedes tangga sebelah. Saben dino mangan buah-buahan tapi tetep ae raine gak berubah. Tak lambemu iki, Mang. Zaman sekarang banyak tersebar berita hoak dalam banyak aspek. Mulai dari sosial, agama, politik, ekonomi, termasuk di industri keuangan. Paling rentan berita hoak itu akan tersebar. Karena soal uang itu termasuk salah satu urusan yang paling sensitif. Secara naluri, kita menginginkan uang kita itu bertambah dan menghindari uang kita itu berkurang. Apalagi kalau diambil dan dicuri secara sengaja. Ditilep, dikibulin. Sakit nggak sih? Orang yang korupsi dihukum berat karena berhubungan dengan uang. Berbeda dengan korupsi waktu atau korupsi hubungan. Kau ini cari siapa? Nggak terlalu dipersoalkan. Seorang pegawai yang sering korupsi waktu palingan tidak dipromosikan jabatannya menjadi lebih tinggi. Dan yang korupsi hubungan, dia palingan ya terancam dijauhi oleh teman-temannya. Tetapi kalau urusan uang bisa panjang urusannya. Bukan hanya perdata, bisa pidana loh. Apalagi kalau berita hoak itu dibangun secara sistematis sehingga menimbulkan keresahan masyarakat luas. Kejadian seperti ini seringkali berhubungan dengan isu saving, investasi, dan asuransi. Industri perbankan, reksadana, asuransi adalah sebagai lembaga resmi berizin yang diperkenankan oleh negara untuk menampung dana masyarakat bisa hancur dan tutup jika terpapar berita hoak atau yang kita kenal dengan rush money. Apa itu rush money? Rush money merupakan suatu kondisi di mana masyarakat secara besar-besaran menarik uang tunai di bank secara serentak atau diras dan dalam waktu skala yang besar. Apapun alasannya, para penyebar isu hoak termasuk perbuatan melanggar pidana, melanggar Undang-Undang ITE nomor 11 Pasal 45 ayat 1 tahun 2008 dengan ancaman hukuman 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. 1 miliar loh. 1 miliar itu nulnya berapa? Kon mencelek maneh. Bayar sampai 10 tahun, 100 tahun nggak akan pernah nyampe didenda segitu gara-gara tangan yang gatel. Setahun silam kita diresahkan dengan isu hoak tentang COVID. Dan di tahun ini, salah satunya adalah tentang asuransi. Mereka mengatakan bahwa perusahaan asuransi secara sengaja melakukan penipuan kepada nasabah dengan segala macam cerita yang belum jelas. Dibumbui lagi dengan persepsi yang tidak benar. Kita harus berhati-hati dengan orang-orang bodoh yang berjumlah banyak. Mereka yang teriak-teriak merasa ditipu oleh perusahaan asuransi, pada ujung-ujungnya setelah kasusnya didalami lebih
Dalam lagi, sebagian besar lantaran karena tidak mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh agen. Karena agen hampir 100% harus melalui sertifikasi dan pendidikan yang benar. Tidak membaca kontrak perjanjian yang telah disepakati, itu yang paling banyak. Dan ketika mereka rame-rame melakukan komplain, lalu ditunjukkan kontrak yang sudah mereka sepakati, tidak ada satupun pasal yang dilanggar oleh perusahaan. Dan para nasabah bodoh ini Kok nek ngomong sing genah, ojo ngowot ngono. tetap memaksakan bahwa dia diberi penjelasan yang tidak benar oleh agennya. Padahal standar operasional perusahaan asuransi, begitu polisnya sudah disetujui, maka akan dikonfirmasi ulang oleh perusahaan melalui telepon langsung apakah sudah dipahami si kontraknya. Itu pun masih diberi kesempatan untuk mempelajari selama 14 hari sejak polisnya aktif, dan dia berhak membatalkan secara sepihak, uangnya balik 100%. 100%. Loh, nek ngene jelas terang gamblang cetha trewelo-welo. Namun kasus yang sering kali diangkat adalah kasus basi yang sudah terjadi tahunan, bahkan puluhan tahun yang lalu. Dan anehnya tiba-tiba mereka merasa dirugikan, bangkit bersama-sama mengajukan klaim. Ini persis seperti Anda sudah menikahi istri Anda selama bertahun-tahun, meski belum dikaruniai anak, tapi semua fasilitas dan onderdil yang ada pada istri Narek daplek kan ngene. Kan iku mulane arek wis tangan mundek iku apa kan. sudah Anda gunakan, lalu begitu saja mengatakan bahwa Anda merasa rugi menikahi istri dan Anda mau ganti dengan istri yang lebih muda, lebih cantik, serta lebih bainol. Wah repot ambek buta terong ya. Lalu Anda mengabaikan semua pengorbanan yang telah diberikan oleh istri Anda. Menurut Anda, orang seperti ini benar apa enggak? Kembali pada topik asuransi. Menyatakan bahwa perusahaan asuransi secara sengaja melakukan penipuan kepada nasabah akan merusak reputasi dan mengganggu bisnis asuransi jiwa, bisnis industri asuransi jiwa di Indonesia. Padahal di tengah pandemi COVID-19 saat ini, peran asuransi sangat penting dalam memberikan proteksi kesehatan kepada nasabah. Saya adalah nasabah asuransi, dan saya adalah agen asuransi sejak tahun 2013 hingga 2021 ini. Sebagai pelaku bisnis yang pernah meraih prestasi, saya seringkali terhubung dengan jajaran manajemen. Baik level manajemen kelas bawah, menengah, bahkan level CAO, COO, bahkan CEO. Hampir seluruh jajaran manajemen perusahaan di Allianz saya pernah ketemu. Saya pernah ngobrol dengan mereka. Seluruh regulasi pun juga sudah kami pelajari. Apa kesimpulannya? Ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif AAJI, Bapak Togar Pasaribu. Beliau mengatakan, industri asuransi jiwa diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam melakukan proses bisnisnya, perusahaan asuransi juga harus proper dengan berbagai regulasi yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan berbagai aturan main yang sangat ketat, perusahaan asuransi tidak dapat melakukan penipuan ke nasabahnya. Industri asuransi diawasi secara ketat oleh OJK sebagai regulator, sehingga tidak memungkinkan sebuah perusahaan asuransi bisa menipu nasabahnya. Semua ketentuan tentang perlindungan asuransi ada di dalam polis, dan nasabah bisa membatalkannya jika tidak setuju. Kalaupun ada nasabah yang komplain, bisa saja terjadi. Ya, disebabkan karena beberapa hal, seperti misalnya malas membaca polis, minim pemahaman produk, dan mudah percaya tanpa bertanya lebih banyak. Jika ada komplain tetapi berpotensi menjadi masalah hukum, khususnya pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, sebaiknya nasabah menyampaikan keluhan secara langsung ke perusahaan asuransi sesuai kesepakatan di dalam polis. Menurut Bapak Togar, sebuah produk asuransi jiwa itu sejatinya adalah perlindungan untuk kesehatan dan nilai ekonomi nasabah secara jangka panjang. Oleh karena itu tidak dapat diutamakan sebagai instrumen investasi yang bersifat jangka pendek.
AAJI meminta masyarakat untuk tetap berasuransi, terutama di tengah kondisi pandemi COVID-19 dengan memilih perusahaan asuransi yang berkinerja baik dan agen pemasarannya telah berlisensi. Baru-baru ini, Subdit Cybercrime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap seorang pelaku penyebar informasi dan berita tidak benar atau hoax yang merugikan reputasi dan bisnis sebuah perusahaan asuransi nasional. Tersangka berinisial Bob ditangkap di tempat persembunyiannya di salah satu daerah di Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus mengatakan tersangka menyebar informasi hoax di berbagai platform sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Si Bob ini membuat postingan dan video yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi nasional tersebut dan tenaga pemasarannya dengan secara sengaja telah menipu dan merugikan nasabahnya. Bahkan selain menghina dan mencemarkan nama baik tenaga pemasar dan perusahaan asuransi, pelaku juga memprovokasi dan menghasut nasabah asuransi untuk menarik uangnya dari perusahaan asuransi tersebut. Pelaku mengiming-imingi bisa membantu nasabah agar perusahaan asuransi mengembalikan dana nasabahnya seluruhnya, asalkan nasabah memberikan sejumlah uang sebagai biaya jasa atas bantuan tersebut. Bedes nggak sih? Ngomong lah, Bim, gak ngerti apa. Iku gak pinter, iku anak metel arane. Oh, bedes iku. Rupamu kayak orangutan kau niku. Wes kali luput kali niku. Berdasarkan pemeriksaan, tindak kriminal yang dilakukan pelaku dipicu oleh motif sakit hati dan mencari keuntungan pribadi. Aksi pelaku Bob itu berpotensi melanggar pasal 27 Undang-Undang ITE dan merugikan industri asuransi nasional yang dilindungi oleh undang-undang, serta merugikan masyarakat di Sumatera Utara. Dan ini adalah sebuah musibah. Hanya karena satu orang nila setitik rusak susu sebelanga. Wes. Lumut. Mari kita cerdas dalam memilih dan memilah berita. Jangan percaya hoak. Atau Anda yang ikut-ikutan grup yang mau melakukan gugatan kepada perusahaan asuransi, padahal Anda sendiri belum yakin merasa benar. Acuan Anda adalah apa yang tertera di kontrak, bukan apa yang dibilang agennya. Kalau Anda mau tenang, baca polis Anda dengan seksama. Boleh Anda mengajukan gugatan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Di negara demokrasi, setiap orang berhak untuk mengajukan apapun karena ini adalah negara demokrasi. Tetapi marilah kita bijaksana di dalam menentukan langkah ke depan. Tanpa dasar pengetahuan, Anda akan tersesat. Dan hati nurani adalah kompas batin Anda. Semoga bermanfaat. Klik like dan subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.